materi baru yang akan Ibu berikan untuk kalian. Untuk itu sebelumnya Ibu mau kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Jadi untuk Chani, Ibu minta untuk pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita sebutkan hati kita untuk melihat Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi perjalanan hingga kita di membawa Tuhan. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Sedikitnya Engkau menuntun dan membimbing kami agar kami dapat memahami materi yang diberikan oleh Bapa dan Guru. Ya Tuhan, hanya itu saja doa dan permohonan kami dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, Yesus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Chani. Diberi apa untuk Chani? Oke, baik. Baik, hari ini sebelum mulai Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Angela Rismata 10, Antrida Yenihan. Sama Yenihan. Ya Ibu. Itu siapa yang sakit? Ada yang sakit atau ada yang izin? Ada yang sakit, ada izin yang sakit, Angel tas 10. Yang sakit yang kertas dulu. Yang izin Yeni, Yeni. Sarah dengan Mary. Oke, baik, kita mulai untuk hari ini. Tidak usah tegang-tegang karena kita belajarnya akan seru. Oke, baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Oke, jadi harus semangat di pagi hari ini karena hari ini kita akan punya materi tentang materi mengenal kecerdasan artifisial yang dimana akan mengenal karakteristik dan juga cara kerjanya. Oke, Ibu mau tanya sebelum kita mulai, kabarnya kalian seperti apa? Ada yang sakit dalam kelas ini? Semua, tidak ada yang sakit seperti gambar di situ? Oke. Nah, selain sehat dan sakit, apakah ada yang merasa sedih? Ada yang bahagia? Oke, berarti semuanya lagi happy. Oke. Nah, sekarang kita menyanyi dulu, kita punya lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Yang tahu? Itu silakan.
itu sudah menggunakan yang namanya kecerdasan artifisial. Jadi kalau kalian tidak belajar dari sekarang, nanti beberapa tahun ke depan pasti kalian akan tertinggal. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi kalian perawat-perawat sekarang. Dulu kalau perawat-perawat itu buat asket itu cuma dalam bentuk tulis tangan saja. Tetapi sekarang semua di rumah sakit itu saja sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan komputer semuanya. Jadi semua data-data pasien, semua riwayat-riwayat sakitnya, terus instruksi dari dokter, terus tindakan perawat apa saja yang dia buat, itu semuanya langsung diinput di dalam komputer. Makanya untuk itu kalian harus belajar, harus tahu tentang kecerdasan artifisial supaya kalian tidak ketinggalan zaman. Jadi pada saat kalian sudah bekerja di rumah sakit, kalian tidak heran lagi, tidak kaget lagi, logo ini bisa pakai komputer, ini tidak pakai tulis lagi. Nah, makanya di sekolah juga diajarkan oleh guru-guru tentang kecerdasan artifisial. Oke, untuk itu harus disimak dengan baik-baik. Oke, bisa? Bisa. Oke, tadi sudah ada motivasi. Jadi sekarang lihat gambar yang ada di depan. Itu ada berapa gambar? Ada kurang lebih 9. Ada gambar-gambar di depan. Kira-kira ada yang tahu nama dari gambar-gambar yang ada di depan? Ada yang tahu ini apa? Jenny. Oke, yang ini? Jenny. Tahu semua. Oke, yang ini? Kalau yang ini? Ada yang tahu? Tidak. Ini? Tahu tidak? Tidak. Oke, kita ubah
dan kerjakan. Tadi kan kita ada 3 kegiatan, hari ini memecahkan masalah, diskusi, dan juga presentasi. Untuk itu sebelumnya Ibu akan bagi kelompok. Nah, di sini nanti ada orientasi masalah, jadi itu sudah siapkan LKPD di sini. Nanti Ibu akan bagikan ke kelompok kalian masing-masing supaya kalian bisa kerjakan. Di dalamnya sudah Ibu isi sesuai kasus yang ada di sini. Bisa? Oke, silakan kalian bagi dalam kelompok. Nanti kelompok 1 dari Putri sampai ke Rahel. Oke, silakan masuk dalam kelompoknya masing-masing. Sudah masuk dalam kelompok semua? Oke, jadi ini bagikan LKPD-nya. Silakan nanti kalian kerjakan. Jadi sudah ada studi kasusnya, kemudian sudah ada pertanyaan dan sudah ada kolom jawaban yang Ibu sediakan di situ. Jadi tinggal kalian isi saja. Kemudian ada tabel-tabel di dalam juga, silakan diisi seperti biasa. Bisa? Nanti kalau yang tidak jelas, nanti boleh tanyakan. Oke, silakan kerjakan. Oke, baik, sudah selesai semua? Oke, baik. Kalau sudah selesai, berarti kita masuk dalam kegiatan yang ketiga, yaitu presentasi. Oke, kita masuk ke dalam sesi presentasi. Jadi silakan kalian utus teman kalian 3 orang ke depan untuk presentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Baik, untuk yang pertama, kesempatan pertama Ibu berikan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membawa materi, saya silakan. Baik, karakteristik KA apa saja yang bekerja pada filter kamera HP? Mengenal pola atau pola wajah, cahaya atau objek. 1. Membuat keputusan atau menyalakan mode malam, memilih fokus. 2. Otomatis atau memberi filter atau efek tanpa pemerintah luar. 3. Belajar dari pengalaman atau semakin sering digunakan semakin akurat. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Satu diberi apa? Oke, silakan kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 2. Jadi, mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Yaitu karena kamera HP dilengkapi dengan AI flash radio transfer yang mampu mengenali pola wajah manusia dengan membandingkan data visual. Yang kedua, bagaimana kamera bisa mengambil keputusan otomatis seperti mengatur cahaya atau memberikan efek. Karena kamera menggunakan algoritma pengenalan kondisi cahaya. Saat mendeteksi ruangan gelap, sistem otomatis menyalakan night mode untuk menambahkan pencahayaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya kalian tentang mengenal kecerdasan artifisial. Jadi tadi sudah ada 1 studi kasus. Dari studi kasus itu sudah baca bersama kan? Nah, jadi saya Ibu mau jelaskan lebih lanjut tentang kecerdasan artifisial ini. Karena nanti setelah ini akan ada tes lagi untuk kalian. Oke, jadi siap-siap, tidak usah tegang karena soalnya juga pasti tidak akan sulit. Jadi di sini kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA yang sudah kita bahas. Di sini pasti kalian baru dengar apa itu kecerdasan artifisial. Selama ini pasti kalian dengar namanya AI. Ya. AI. Ada yang tahu AI itu? AI itu apa? Artificial Intelligence.
Dia perintah dulu, baru dia mengikuti instruksi yang kita berikan. Kalau kita tidak memerintah, pasti dia tidak akan melakukan atau dia tidak akan memberikan jawaban dengan tanpa instruksi. Tapi kalau beda dengan manusia, kalau manusia itu dia bisa mengambil keputusan secara otomatis. Beda dengan mesin. Kalau mesin dia menunggu dulu diperintah, baru dia mengambil keputusan. Kalau tidak ada perintah berarti tidak bisa. Sampai sini paham? Paham. Nah, contohnya kayak ini. Contohnya seperti kalkulator. Punya kalkulator semua? Punya. Jadi di situ contohnya kalkulator, dia hanya menghitung sesuai dengan inputan kita. Jadi misalnya di kalkulator kita tekan angka 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi itu saja yang dia jawab. Nah, sedangkan kalau menggunakan mesin, contoh yang berikut, itu mesin biasa itu kalkulator. Tapi kalau menggunakan KA atau kecerdasan artifisial, dia bisa menggunakan kamera HP. Jadi dia bisa mengenali wajah, menyesuaikan cahaya dan juga berikan efek otomatis. Jadi contoh seperti studi kasus yang tadi di sini, Rani dan juga teman-teman itu mau berfoto. Fotonya itu di dalam tempat yang gelap. Nah, karena tadi dia menggunakan KA atau kecerdasan artifisial, dari kameranya itu menggunakan fitur mode mawar atau night mode, sehingga wajahnya mereka itu gampang terdeteksi. Jadi gampang diberikan cahaya. Jadi dari yang tadinya gelap jadinya lebih terang, lebih bercahaya. Kemudian dia punya efek. Jadi mungkin ada yang bintik-bintik, bisa jadi lebih mulus. Nah, karena tadi ada auto fokus, jadi dia fokus ke orangnya. Jadi dia tidak ada ke lain-lain, tapi ke objek-objek yang ada di depan kamera. Jadi itu adalah bedanya mesin biasa dengan mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial. Kalau kecerdasan biasa ya kita input apa dan yang keluar itu.
kita punya nanti kalau buka di Google itu ada yang gambar mic. Nah itu tinggal kita sebut saja, misalnya tanya di situ, coba jelaskan pengertian daripada kecerdasan artifisial. Nanti dengan sendirinya dia akan mengeluarkan jawaban karena berdasarkan instruksi dari suaranya kita. Kalau misalnya di iPhone biasanya tinggal bilang hello Siri. Nah kalau kita punya kan Google, kalau di iPhone hello Siri, seperti itu. Nah jadi kalau Siri itu dia juga sama, dia juga kayak chatbot begitu. Sama itu juga kecerdasan artifisial. Oke. Nah kalau kita punya Google Assistant kalau di Android, tapi kalau di iPhone namanya Siri, bukan Siri Pina, tapi Siri aplikasi. Bisa menjawab pertanyaan dengan bahasa alami sesuai dengan instruksi. Oke, yang berikut cara kerja tadi itu adalah karakteristik daripada kecerdasan artifisial. Yang berikut adalah cara kerja dari kecerdasan artifisial. Jadi secara umum KA itu dia berjalan dengan alur sederhana. Dia punya alur, dia tidak serta-merta tapi dia punya alur juga cara kerjanya. Jadi ada inputan atau ada data yang masuk terlebih dahulu. Jadi KA itu menerima data dari lingkungan, misalnya gambar melalui foto, suara melalui yang tadi misalnya Google Assistant atau Siri, kemudian teks atau angka yang kita input di dalam KA. Contohnya kamera HP menerima data berupa gambar saat kita membidik wajah. Jadi itu dia harus ada instruksi dulu baru dia bisa kerjakan. Itu adalah contoh dari input data. Setelah ada input, dia akan memproses inputan yang diberikan. Data diproses dengan algoritma pembelajaran mesin. Jadi setelah itu KA akan mencari pola atau membandingkan dengan data sebelumnya. Jadi sebelumnya mungkin gambarnya kurang terang, kemudian dia langsung diolah biar lebih jelas atau lebih menarik, lebih terang. Nah, itu. Jadi contohnya kamera membandingkan gambar dengan data pola wajah untuk mengenali siapa yang ada di foto. Bahkan kalau sekarang yang Google Foto saja, kalau kita mau cari foto-foto dari tahun-tahun sebelumnya saja, kita buka saja, klik saja, ada misalnya kita foto 5 orang, dia akan tampilkan 5 orang punya wajah di situ. Klik saja, misalnya kita mau cari Marsha punya foto. Marsha punya foto di dalam ini yang dari tahun berapa itu ada semua. Tinggal klik wajahnya Marsha, dia sudah tahu. Karena ini sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada foto-fotonya Marsha yang tersimpan di dalam. Nah, kemudian dia akan membuat keputusan yang terakhir setelah ada input, ada proses, dia akan ada hasil atau outputnya. Outputnya apa? KA akan menghasilkan respon atau keputusan berdasarkan analisis. Contohnya keputusannya tadi, fotonya gelap, fotonya blur. Nah, dia akan otomatis akan mengatur pencahayaannya. Jadi dengan sendirinya cahayanya akan naik atau otomatis akan menambahkan efek dan juga memberi notifikasi bahwa wajahnya sudah terdeteksi. Jadi studi kasus tadi yang sesuai dengan kasus tadi yang ada Rani dan teman-teman, itu di situ mereka menggunakan face recognition. Jadi face recognition itu di mana KA mengenali pola wajah dan membuka kunci layar. Kayak tadi adalah pakai pola HP, pakai face, pakai wajahnya kalian. Kemudian naik mode itu berarti dia kasih terang, kasih lebih bercahaya kita punya foto. Kemudian autofocus, berarti fokusnya ke objek yang ada di depan. Dia akan fokus lebih ke objek yang ada di depan. Kemudian filter otomatisnya dengan sendirinya akan keluar. Filternya apa? Apakah minta lebih putih kah? Atau dia akan menyesuaikan dengan cahaya yang dia terima. Oke. Yang berikut manfaatnya. Manfaat dari kecerdasan artifisial. Jadi tadi dalam kehidupan sehari-hari ini adalah manfaat-manfaatnya. Coba satu orang, Rena baca nomor 1. Manfaat yang pertama, Membuat hidup lebih praktis atau kamera otomatis, Google Maps, rekomendasi atau Oke, jadi manfaat yang pertama kecerdasan
tinggal buka YouTube, cari misalnya cara tensi, langkah-langkahnya seperti apa. Tinggal buka YouTube, ada cari di situ cara tensi yang baik dan benar. Nanti di YouTube sudah langsung kasih keluar videonya. Atau di kamera mau foto lebih cantik, lebih ganteng, bisa pakai efek, pilih filter atau dia buat filter sendiri. Nah, kemudian yang kedua, Tania, coba baca Tania. Meningkatkan keamanan seperti Face Unlock di HP. Ya, yang kedua meningkatkan keamanan. Jadi kayak tadi Ibu bilang, kalau Vira punya HP menggunakan wajahnya Vira, berarti tidak bisa buka pakai wajahnya Risa. Jadi HP-nya kita itu aman. Orang tidak bisa otak-atik di dalam HP-nya kita, karena dia cuma mengenali wajahnya kita sendiri. Kecuali ada HP yang bisa dua langkah itu mungkin ada dua. Tapi itu biasanya pakai pola sidik jari saja. Itu bisa pakai 2 orang punya mungkin bisa. Jadi kalau misalnya Marsha punya tidak bisa, berarti bisa misalnya Marsha punya jari yang pakai untuk pola sakit atau ada luka, tidak bisa, berarti bisa pakai pola teman yang mungkin dia daftarkan. Intinya sudah pernah didaftarkan di dalam HP ini. Terus aplikasi belajar sekarang sudah banyak. Ada Duolingo, ada apa lagi? Ya kalian pernah pakai? Cici, oke. Nah itu sudah ada aplikasi belajar. Ya bayar belanja saja di mana, di supermarket, di Indomaret, Alfamart. Itu sekarang sudah pakai scan barcode, pakai kris. Jadi tidak ribet-ribet. Jadi kalau misalnya lupa bawa uang, silakan scan barcode pakai kita punya Dana, bisa pakai bank, bisa. Intinya ada saldo. Kalau tidak ada saldo juga percuma, tidak bisa. Oke, jadi itu manfaat daripada kecerdasan artifisial. Jadi kesimpulannya di sini, kecerdasan artifisial itu merupakan salah satu mesin yang bisa kita pelajari, bisa membantu kita dalam belajar juga, bisa mengenali pola dan bisa membuat keputusan dan juga beradaptasi. Dan karakteristik kecerdasan artifisial yaitu belajar dari pengalaman, mengenali pola, membuat keputusan secara otomatis, memahami bahasa dan otomatisasi. Dan yang terakhir adalah cara kerjanya. Jadi dia dari inputan, dia harus diperintah dulu, dia harus dimasukkan data dulu, baru nanti dia bisa memproses
berarti